Oke, semangat pagi teman-teman. Waduh, kurang semangat nih, kurang semangat. Semangat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Sambil berdiri dong teman-teman. Yuk, sebelum ikut training teman-teman harus semangat teman-teman. Soalnya ketika nanti kalau kita semangat dengan training, itu materinya bisa nyantol di kita. Oke, teman-teman, Harvest Agency hari ini apa? Gimana kabarmu? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes. Oke, kasih tos kanan kiri kita pasti sukses. Yuk, oke silakan duduk teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan membawakan materi yang judulnya sukseskan passing. Nah, teman-teman, ketika saya baru pertama kali join di Prudential, awal pertama kali saya jalan itu, saya jalan ke market. Nah, market apa saja? Nah ini teman-teman, market di Prudential itu yang pertama itu yang saya jalankan, itu saya ke saudara-saudara, teman-teman. Nah, teman-teman di sini, pasti di sini teman-teman banyak ya, semuanya memiliki ayah dan ibu, betul ya teman-teman ya? Oke, contohnya ini saya kasih contoh sama bapak ini, Pak. Ayah dan ibu masih ada? Mohon maaf. Ayah ada. Mohon maaf ya, ayah ada ya. Oke, dari ayah, masnya sudah prospek dari saudara ayah belum? Sudah. Oke. Setelah prospek dari saudara ayahnya, masnya prospek mana lagi? Dari? Oke, saudara dari ibu ya. Setelah prospek dari saudara dari ibu, masnya prospek kemana lagi? Teman. Ya. Saya kasih bocoran teman-teman ya. Jadi gini, kalau bentar. Oke teman-teman, ini saya kasih contoh ya. Dari keluarga itu kita nih sebetulnya nggak bisa habis dari referensi dari situ. Oke teman-teman, jadi contohnya nih Pak Ali. Ini Pak Ali. Pak Ali ini punya ayah dan ibu teman-teman, oke? Dan ibu. Nah, dari ayah dan ibu ini teman-teman, ayahnya ini misalnya dua saudara teman-teman ya. Ayahnya punya dua saudara. Saudaranya namanya A1 dan A2. Oke. Nah, si ibu ini juga punya saudara, yaitu I1 dan I2. Nah, teman-teman, dari A1 ini, saudaranya ayahnya ini kan punya pasangan teman-teman. Betul ya? Namanya A3. Nah, dari A2 dia juga punya pasangan yaitu A4. Betul ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, dari A ini kan saudara dari ayah. Ini berarti saudara ipar. Betul ya teman-teman ya? Dari saudara ipar ini, teman-teman bisa minta referensi lagi teman-teman. Referensi dari saudara A3 ini dia kan punya saudara lagi teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Misalnya nih A3 dia punya saudara yaitu A5. Di sini di sini A4, di sini A5 dan di sini A6. Nah, A4 ini kan pasti ada suami lagi. Betul ya? Misalnya ini cowok, suami ini istri, dia ada suami lagi teman-teman di sini. Nah, dari sini teman-teman bisa minta nanti referensi dari sebetulnya dari keluarga. Itu referensinya banyak teman-teman. Dan kebetulan kenapa kemarin saya kok nggak prospek sama saudara dari orang tua saya? Karena
hubungan kami dengan hubungan kami dengan saudara mama papa hubungan kurang baik. Buat teman-teman yang di sini yang saudaranya hubungan baik, jalin hubungan baik, teman-teman bisa langsung sambung menyambung dan itu referensi nggak mungkin habis. Oke, jelas teman-teman dari sini ya. Oke. Oke, setelah ke keluarga teman-teman, kita lanjut ke teman. Teman-teman, di sini ada yang suka nongkrong nggak teman-teman? Hobi nongkrong? Suka ya. Nah, itu adalah salah satu market teman-teman. Teman nongkrong. Yang kedua yaitu rekan bisnis. Teman-teman, di sini semua pada kerja, betul ya? Nah, teman-teman kemarin datang entry nggak? Datang ya. Apa kata pembicara speakernya? Speakernya itu sukses karena dia prospek dari, ingat ya, Oktober 2014 dia omsetnya itu kalau nggak salah kemarin 88 juta ya. Terus jadi berapa? November 188 juta. Betul ya teman-teman ya. Nah, dalam 1 bulan mereka bisa itu karena mereka prospek ke rekan kerja. Nah, itu adalah market dari teman-teman. Itu pergunakan baik-baik. Dari rekan kerja setelah closing, teman-teman bisa minta referensi ke saudaranya lagi. Oke? Ini saya jelaskan singkat tentang market natural saja, teman-teman ya. Terus yang terakhir yaitu dari tetangga, teman-teman. Mungkin dari tetangga kanan kiri, mungkin dari tetangga Pak RT, mungkin Pak Lurah. Oke? Nah, ini saya jelaskan sekilas tentang market natural. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang canvassing. Teman-teman, ada yang datang nggak minggu lalu? Ada yang datang? Nggak ada yang datang ya? Semua baru datang ya ini ya? Oke. Minggu lalu itu ada seminar juga tentang full canvassing, tapi berbicara tentang canvassing yang pada umumnya. Hari ini saya berbicara canvassing lebih menjurus ke pertokoan. Ya. Nah, ini teman-teman. Mengapa saya canvassing? Karena canvassing menurut saya itu unik. Uniknya apa? Karena seseorang yang baru dikenal dapat percaya sama kita. Nah, teman-teman, pertama kali saya canvassing, saya menggunakan teknologi Pak Ali. Nah, buat teman-teman di sini, jujur, ada nggak yang belum bisa Pak Ali? Ada lagi, teman-teman, jujur, bisa Pak Ali ya? Bisa semua? Oke. Kalau bisa, Pak Ali itu adalah dasar dari sistem di prudensial. Jadi ketika teman-teman di prudensial, teman-teman harus bisa menguasai Pak Ali. Jadi saya pertama kali dulu prospek, yang saya kanvasikan itu saya cerita Pak Ali. Saya masuk tiap toko masuk Pak Ali. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya menggunakan teknologi baru, bukan Pak Ali lagi. Karena saya rasa kalau saya datang ke tiap toko Pak Ali, saya cukup capek teman-teman. Nah, nanti saya ceritai step-step saya untuk canvassingnya. Canvassing itu hebat teman-teman, karena kita menemui banyak orang. Teman-teman, kalau teman-teman di sini yang prospek data referensi, teman-teman di sini prospek data referensi semua ya, atau natural market ya. Oke, untuk ibunya, kira-kira 1 hari ketemu berapa orang, Bu? Oke. Oke. Ada yang sudah full time di Indonesia? Tidak ada. Ada yang hari Sabtu atau hari Minggu menyediakan 1 hari khusus full time di Indonesia. Ada nggak di sini? Ada. Oke. 1 hari. 1 hari bisa ketemu berapa orang Bu maksimal? Ke data referensi ya Bu ya? Iya. Berapa orang Bu? Maksimal 3. Nah ini teman-teman. Kalau di referensi kita terbatas teman-teman, kita banyak ketemunya itu terbatas. Soalnya mungkin kita sambil silaturahmi Bu ya. Jadi mungkin 1 hari saya pernah ke referensi itu maksimal itu 5 teman-teman. Tapi kalau kita di canvassing kita akan menemui banyak orang. Saya canvassing, saya 1 hari masuk toko itu lebih kurang ketemu lebih kurang 15 orang. Jadi banyak pengalaman, banyak cerita yang nanti teman-teman akan hadapi, yang teman-teman akan temui. Itu. Oke.
Nah, canvassing itu adalah menantang teman-teman, melatih mental kita. Canvassing itu ketika kita jalan, mengapa saya sebut menantang? Karena di dalam canvassing tolakannya lebih banyak daripada di data natural market. Buat ibunya, buat bapaknya, pernah prospek ke saudara? Ada tolakan nggak? Ada tolakan. Terus, tapi sempat closing, sudah closing ya. Menghadapi tolakannya susah atau mudah? Gimana? Menghadapi tolakan dari saudaranya yang di prospek itu susah atau mudah? Menghadapinya susah. Nah, ini menghadapi orang yang dikenal saja, kita itu susah teman-teman. Apalagi di canvassing. Nah, di canvassing ini lebih luar biasanya kita menghadapi yang lebih susah lagi. Karena apa? Orang yang belum kita kenal, orang yang belum tahu tentang kita, tapi dia harus mau nabung sama kita, dia harus mau dengar sharing kita, dia harus mau taruh uang sama kita, dia harus mau kasih kepercayaan sama kita. Nah, ini teman-teman, saya kasih teman-teman kelebihan dari canvassing, teman-teman. Kelebihan dari canvassing yaitu percepatan proses belajar. Nah, teman-teman, yang dimaksud percepatan proses belajar itu apa? Menemui banyak masalah. Nah, teman-teman, saya waktu canvassing, saya menemui banyak masalah. Contohnya, teman-teman, saya waktu canvassing belum masuk toko, teman-teman, saya sudah dimarahi orang. Bu, kenalkan Bu, saya Franky dari Prudential. Sudah, keluar kamu. Bu, saya datang di sini cuma mau survei-survei saja. Sudah, kamu keluar kamu. Jadi pertama kali datang, saya sudah dimarahi. Saya dapat masalah di situ, teman-teman. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ketika saya ada masalah, saya harus cari solusinya. Nah, solusinya gimana? Saya kasih gambaran, teman-teman ya. Misalnya nih, saya masuk ke dalam suatu toko. Kemarin ke waktu saya prospek di daerah Kalimantan Sampit, saya masuk ke tokonya mana-mana. Sudah, kamu keluar dari toko saya nggak mau ikut Prudential, apalagi dengar nama Prudential. Nah, saya bicara apa teman-teman? Strategi saya bilang kalau saya dari Prudential Surabaya, saya datang ke kota ini hanya untuk survei saja. Nah, kebetulan ibu kan dapat masalah, iya kan? Nah, Bu, kedatangan di sini saya hanya survei saja. Kepingin tahu kenapa sih Bu masalah ibu? Mungkin saya bisa bantu menyelesaikan. Jadi saya seolah-olah di sana saya adalah yang akan bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, maka ketika saya berbicara begitu, nasabahnya bilang gini, oh ternyata kamu dari Prudential cuma ingin survei tok. Iya Bu, gini loh Bu, ibu kan ada masalah. Nah, gak apa-apa, ibu cerita sama saya. Mungkin buat masukan dari saya untuk kedepannya saya bisa perbaiki lagi Bu. Oh gitu, iya, oke, masalahnya apa Bu? Dia cerita teman-teman. Nah, ketika dia cerita, ketika dia sudah cerita, kita harus tangkap apa inti ceritanya, kenapa dia ditolak. Nah, ketika dia ditolak, kenapa ada klaim yang ditolak? Ketika ada klaim yang ditolak, kita harus tahu penyebabnya apa. Nah, waktu itu dia cerita kalau suaminya ikut Prudential, premi 15 juta per bulan, dia nabung 9 bulan suaminya dan meninggal. Jadi ikut 9 bulan kemudian suaminya meninggal. Nah, setelah itu dia diklaimkan, ternyata klaimnya ditolak. Saya tanya, loh Bu, saya tanya ya, sebelumnya ada sakit enggak suaminya Bu? Sudah ada penyakit jantung, suami saya sudah pernah pasang ring. Loh, terus kenapa Bu? Itu kok dimasukkan? Iya, saya dibilangi agennya. Katanya kalau dimasukkan nggak apa-apa, Prudential nggak tahu. Teman-teman, Prudential itu nggak bodoh teman-teman. Saya sekitar 3 minggu lalu ada agent saya closing 6.500.000 per bulan, dan waktu itu dia tahun 2007 itu dia pernah klaim di Prudential. Nah, dan ternyata nasabah tersebut ada suatu sakit dan ternyata di medical. Ketika di medical hasilnya jelek dan tidak diterima. Jadi Prudential itu sebetulnya nggak bodoh teman-teman. Dia itu perusahaan pintar, dia itu tahu ini nasabah bohong, nasabah benar. Jadi kita sebagai agent, kita harus bersikap jujur, kita harus bersikap
kerja dengan hati teman-teman. Tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau kerja terus ngelihat nasabah sakit, wis dimasuk wae. Nah nanti kalau dia tidak cair teman-teman, namanya jelek. Nah singkat cerita teman-teman, saya lanjutkan cerita tadi. Langsung saya bilang kepada ibu itu, Bu, gini Bu, pada dasarnya perusahaan prudensial itu berdiri di Indonesia, itu ada hukumnya Bu. Kalau misalnya perusahaan prudensial ini sampai tidak mengeluarkan klaim, gampang Bu, Ibu bisa tuntut Bu, ini prudensial ini ke pengadilan. Kalau memang prudensialnya salah. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku di perusahaan asuransi. Kalau misalnya orang yang ikut, salah satu syaratnya yang pertama harus dalam keadaan sehat Bu. Kalau misalnya dalam keadaan sakit, ya nggak mungkin klaim cair. Contohnya gini loh Bu, kalau dalam keadaan sakit, semua orang nggak usah ikut asuransi. Nah, kalau si A misalnya sakit jantung, ikut asuransi, klaim. Si B sakit kanker, ikut asuransi, klaim. Nah lama Bu, asuransinya bangkrut. Masuk akal enggak Bu? Nah, saya jelaskan gitu akhirnya nasabah mulai mengerti. Dari sana saya jelaskan pelan-pelan sampai nasabah mengerti. Nah itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketika prospek terus dimarahi sama nasabah, teman-teman nggak boleh mundur. Di situ tantangan teman-teman untuk bisa naik skill yang lebih tinggi lagi. Teman-teman tanya masalahnya dan selesaikan masalah. Andai kata teman-teman nggak bisa menyelesaikan masalahnya, nggak apa-apa. Teman-teman tanya ceritanya gimana masalahnya. Nanti tanya sama leader teman-teman, catat. Tanya sama leader teman-teman, aku ada masalah gini tadi aku prospek. Solusi ini gimana ya? Nah, saya percaya leader kalian akan memberikan solusi terbaik untuk kalian. Itu. Nah, teman-teman, percepatan proses belajar. Teman-teman akan menemui banyak karakter calon nasabah. Teman-teman, saya ketika prospek canvassing, saya menemui cukup banyak karakter nasabah. Karakter nasabah itu apa aja? Ada yang nasabah itu mau closing. Saya ada dulu pertama kali jadi agent teman-teman. Dia mau closing, kalau dia mau saya temani jalan-jalan seharian teman-teman. Jadi waktu itu sudah saya jelaskan, dia mau, kok ya wes kok, Frankie bisa pinjam KTP ini kok sama buku tabungan. Nanti Frankie bisa bantu proses ke Jakarta. Oh iya, enggak apa-apa, aku pasti ngambil di kamu. Tapi kamu harus nemani aku. Kemana aku? Jalan-jalan ke sana. Besok ya seharian di aku. Nah, teman-teman, mungkin ada nasabah. Kenapa sampai ada nasabah yang begitu? Mungkin teman-teman ya, dia itu mungkin istrinya nggak suka jalan-jalan, anaknya masih kecil, dia nggak punya teman, sehingga dia nggak ada teman untuk yang diajak jalan. Sehingga salah satunya curhat kepada kita. Dan kita harus bersyukur ketika kita bisa diajak jalan-jalan sama dia. Karena apa? Ketika kita diajak jalan-jalan sama dia, berarti kita ini sudah dianggap saudara sama dia, teman baik sama dia. Nah, yang kedua mungkin karakter calon nasabah, karakter yang mungkin nasabah ini kritis teman-teman. Nah, kalau ketemu nasabah kritis teman-teman harus cukup hati-hati. Kalau bicara harus hati-hati. Kalau dijelaskan harus secara detail teman-teman. Nah, mungkin ada karakter calon nasabah yang suka dipuji teman-teman, ya kan? Nah, teman-teman caranya gimana? Ya teman-teman harus mungkin banyak puji dia. Waduh kok, rumahnya besar ya Bu ya. Mungkin saya kemarin datang ke rumahnya si A, rumahnya nggak sebagus Koko, tapi rumahnya sama bagusnya, sama besarnya, tapi mewahnya, bangunannya masih mewah Koko. Koko desain interior gimana Bu? Jadi kalian harus belajar tentang karakter calon nasabah itu, dan kalian akan menemuinya nanti di lapangan satu persatu. Dan ketika kalian menemui, nanti kalian akan belajar teman-teman. Oh, aku kalau ketemu nasabah yang gini, aku harus gini. Ketemu nasabah yang gini, aku harus gini. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, kelebihan canvassing kita akan melatih mental kita. Mungkin biasanya teman-teman yang di sini kalau ditolak, ya kan teman-teman biasanya datang ke referensi, ditolak, waduh, ternyata asuransi ini wangel ya. Tapi di canvassing, teman-teman akan dikuatkan mentally. Ketika teman-teman banyak tolakan, saya yakin di canvassing teman-teman akan mengalami banyak tolakan. Tapi ketika teman-teman mengalami banyak tolakan itu, mental teman-teman harus semakin kuat. Jadi mental baja kayak Gatot Kaca teman-teman. Kayak saya sekarang ini teman-teman ya. Kalau ada tolakan, kalau ada apapun, saya tidak pernah mundur teman-teman.
Soalnya buat saya tolakan itu makanan sehari-hari buat saya. Buat saya tolakan itu sudah biasa. Itu adalah masalah yang harus saya selesaikan. Nah, itu teman-teman. Terus yang berikutnya, kelebihan Canvas itu apa? Menambah koneksi dan list referensi calon nasabah. Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang tadi saya ceritakan mungkin ada yang mengalami sama seperti saya, mungkin sama saudaranya hubungan kurang baik, terus temannya mungkin sedikit, terus tetangganya mungkin acu tak acu, mungkin tetangganya mungkin cuek, mungkin tetangganya mungkin mohon maaf ya kurang mampu, ini di prospek iso enggak terus no ya, mari sebulan 2 bulan nanti itu lapse. Nah teman-teman kalau di canvassing teman-teman nggak akan kehabisan data referensi. Di sini toko akan selalu banyak bermunculan setiap harinya. Itu orang kaya di Indonesia teman-teman semakin banyak. Pertokoan dibangun terus, itu full terus teman-teman. Menandakan kesempatan kita untuk jalan di Prudensial itu semakin besar. Iya teman-teman, kalau teman-teman di jalan, mobil itu banyak kan teman-teman. Semakin hari semakin macet. Itu salah satu menandakan bahwa di Indonesia semakin banyak orang kaya. Pertokoan banyak yang dibuka dijual. Buka ini, dan buka segalanya. Itu artinya mereka punya uang lebih untuk mereka berbisnis. Nah, ini kesempatan dari kita teman-teman untuk memprospek mereka. Nah, itu adalah salah satu masuk data referensi kita. Jadi di dalam canvassing ini data referensi kita nggak mungkin habis, beda dengan market natural. Nah, teman-teman, oke. Ini salah satu kekurangan dari canvassing. Jadi, mengapa saya tuliskan kekurangan dari canvassing ini? Teman-teman, yang saya tuliskan dari kekurangan canvassing ini bukan mau ngedrop no teman-teman, bukan. Tapi dari kekurangan canvassing ini, teman-teman harus mempersiapkan dari kekurangan tersebut. Nah, canvassing itu butuh waktu untuk belajar teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau saya boleh sharing, kebetulan kemarin saya jadi agent, itu pas saya canvassing, saya nggak butuh waktu lama untuk belajar. Nah, saya waktu itu canvassing pertama kali ke Kota Madura di Sumeneb. Waktu saya canvassing pertama kali ke Kota Sumeneb hari Sabtu dan Minggu. Jadi waktu saya jadi agent, saya hari Senin sampai Jumat saya kerja ikut orang tua saya. Saya hari Sabtu dan Minggu saya kerja full time di Prudensial. Nah, jadi setiap Sabtu dan Minggu setiap bulannya itu saya selalu kerja di Prudensial. Saya ke Madura, saya canvassing di sana. Pertama kali saya canvassing teman-teman, jujur waktu itu saya ditemani sama leader saya. Nah, waktu kedua kali canvassing saya tidak ditemani teman-teman, tapi sudah saya jalan sendiri. Saya beranikan jalan sendiri. Nah, ketika saya jalan sendiri, waktu itu saya dapat closing ya teman-teman, sehingga waktu itu saya mengalami ambisi yang sangat kuat. Oh, ternyata canvassing ini mudah, gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini ada yang pernah canvassing nggak? Oke, nggak pernah canvassing ya. Oke, waktu kemarin sih saya temani agent saya canvassing juga di Kota Surabaya, di daerah Pasar Turi sana. Nah, itu sih ada beberapa agent saya yang sudah mendapatkan data juga. Jadi mereka saya temani, tapi saya nggak ngomong, saya cuma lihat cara mereka saja. Gitu. Nah, teman-teman, kekurangan dari canvassing yang kedua itu harus punya mental dan fisik yang kuat. Nah, ini yang saya tuliskan teman-teman ya, fisik yang kuat. Karena teman-teman, jujur, ketika canvassing saya ini minum vitamin, minum ini dan minum ini teman-teman. Karena apa? Kalau enggak teman-teman, badan saya bisa drop. Jadi saya canvassing itu di luar pulau. Kerja saya tuh gini teman-teman. Dari jam 8 pagi saya bangun, saya mandi, makan. Jam 9 saya aktivitas. Jam 9 saya aktivitas, canvassing. Jalan sampai siang. Jam 2 saya makan siang. Setelah jam 2 saya makan siang, saya kerja lagi teman-teman. Jalan terus. Saya nggak makan malam teman-teman.
saya selesaikan sampai jam 9 malam. Setelah sampai jam 9 malam, saya baru makan malam, teman-teman. Nah, setelah makan malam jam 9 malam, saya pulang dari hotel, saya mandi. Setelah mandi, saya buat ilustrasi. Saya selesai buat ilustrasi itu lebih kurang jam 12, jam 1. Dan setelah itu saya tidur. Besoknya saya lakukan aktivitas seperti itu lagi. Itu kalau saya lakukan di luar pulau. Tapi kalau kalau teman-teman lakukan di Surabaya, lebih kurang harusnya ya sama seperti itu ya teman-teman ya. Karena toko-toko di Surabaya sampai malam ya teman-teman ya. Ada sampai malam ya. Jadi kalau saya sih ya, saya akan memaksimalkan banyak waktu yang ada untuk belajar di Prudential ini. Saya akan memaksimalkan banyak waktu yang ada untuk banyak ketemu dengan orang. Karena semakin ketemu dengan orang, semakin saya menemui banyak kegagalan. Di sini saya mau menghabiskan kegagalan saya, dan saya akan naik skillnya lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, teman-teman, di sini kekurangan canvassing itu menemui banyak tolakan, dan kekurangan canvassing yang keempat mengeluarkan biaya lebih banyak dibanding market referensi. Mungkin teman-teman kalau yang di market referensi, ya kan, teman-teman kalau prospek ke saudara datang ke rumah saudara. Mungkin kalau ke toko saudara datang ke toko saudara. Tapi kalau canvassing enggak, teman-teman. Teman-teman minimal ya teman-teman ya, misalnya di pertokoan, teman-teman datang minimal harus parkir. Itu kalau di Surabaya. Ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman misalnya, waduh di Surabaya saya ngerasa nggak nyaman, saya mau di luar kota, teman-teman harus keluar mungkin bahan bakar lebih lagi. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari canvassing. Nah, dari kekurangan canvassing sini, teman-teman harus persiapkan sebelum teman-teman canvassing. Nah, ini teman-teman, persiapan sebelum canvassing, survei area yang dituju. Itu lokasi dan waktu. Jadi gini teman-teman, ketika saya canvassing, sebelum saya canvassing, saya akan survei ke daerah tersebut. Daerah tersebut itu kira-kira tokonya itu buka jam berapa sampai jam berapa. Itu teman-teman harus tahu. Terus caranya gimana teman-teman supaya tahu? Gampang. Misalnya gini, kalau di Surabaya teman-teman mau prospek di daerah THR. Nah, kalau prospek di daerah THR misalnya nih, teman-teman yang dari luar kota di Surabaya nggak ada teman. Di sini saya kos Pak, nggak ada teman. Saya mau canvassing misalnya di THR. Oh ya nggak apa-apa. Nah, caranya gimana? Ya gampang. Teman-teman masuk ke THR, temui satpam. Oh iya Pak, tolong tanya Pak, THR ini buka jam berapa sampai jam berapa ya? Itu penting teman-teman. Karena apa? Dari waktu itu teman-teman harus bisa ngatur schedule teman-teman kerjanya. Misalnya nih, THR bukanya jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Karena dulu saya juga canvassing di THR waktu jadi agent. Nah, setelah itu kalau teman-teman masih fisiknya mungkin masih kuat, untuk yang cowok-cowok, teman-teman mungkin sisa harinya jam 6 selesai, mungkin teman-teman bisa ngelanjutkan sampai jam 9. Mungkin untuk teman-teman yang masih muda dan punya visi yang kuat, mungkin teman-teman mau prospek kalau malam itu di daerah, mungkin malam itu di daerah mana ya? Kalau gimana? Kalau saya sih belum pernah prospek malam di Surabaya ya. Jadi saya kurang tahu daerah pertokoan yang buka yang malam. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mau prospek di Surabaya, teman-teman harus tahu toko sampai malam tuh di jam berapa sampai jam berapa di daerah mana. Nah, ini teman-teman harus persiapkan betul-betul waktunya. Itu kalau di Surabaya. Mungkin buat teman-teman yang di sini, teman-teman di sini ada nggak yang dari luar Surabaya? Dari mana Bu ya? Dari mana? Dari Ponorogo. Nah, misalnya nih, ibunya pergi pulang kampung ke Ponorogo. Ya, Ponorogo itu kan banyak Bu ya pertukuannya Bu ya. Betul ya Bu ya, sederetan banyak Bu ya. Nah, ibu ketika pulang kampung ke Ponorogo, sebelum ibu prospek, ibu harus tahu ini tokonya buka jam berapa sampai jam berapa. Terus lagi, biasanya kalau makan siang, pemiliknya ini ada jam istirahat, biasanya jam berapa? Nah, supaya tanya itu, biasanya gimana teman-teman? Saya tanya ke, misalnya saya datang ke toko ya kan? Datang ke toko, saya beli misalnya